waktu dan tempat saya persilahkan kepada pemateri. Ya, terima kasih kepada Bu Indri selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya, pada yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Mandiraja, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu PLT KPU, kemudian Ibu Ketua Kompetensi Keahlian Perbankan dan Keuangan Mikro, serta Bapak Ibu Guru, peserta diseminasi sosialisasi budaya positif yang berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sudah berkenan menghadiri undangan dari saya. Saya yakin Bapak Ibu pasti sangat sibuk semua. Tadi habis lomba futsal ya, Bapak Ibu, habis lomba bola juga. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan menghadiri undangan di acara di siang hari ini. Semoga ilmu yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan bersama-sama. Karena untuk budaya positif ini tidak bisa hanya 1-2 guru sendiri. Kita harus berkolaborasi. Seluruh warga sekolah itu harus bersama-sama menerapkan dan mewujudkan budaya positif itu sendiri. Ya, kegiatan ini salah satunya adalah merupakan tugas saya dalam kegiatan aksi nyata berbagi modul 1.4 budaya positif. Jadi di setiap modul CGV itu diminta untuk membuat aksi nyata. Aksi nyatanya bisa dalam video pembelajaran, kemudian bisa menangani permasalahan siswa. Di sini salah satunya adalah saya menyosialisasikan mengenai budaya positif. Kenapa sih budaya positif? Berarti kan ada budaya yang negatif ya. Ya, mungkin untuk budaya yang negatif atau yang kurang baik, mungkin saja kita selama ini juga melakukan, mungkin saja. Nah, nanti kita akan menyesuaikan materinya. Apakah selama ini kita sudah benar menerapkannya kepada siswa-siswi kita seperti itu? Nanti kita cari tahu bersama-sama. Dan ini sifatnya sharing. Kita berbagi pengalaman. Mungkin pengalaman Bapak Ibu di kelas ada yang berbeda atau ada yang sama dengan teori yang nanti akan saya sampaikan seperti itu. Oke, yang pertama di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Saya sambil berdiri nih Bapak Ibu. Ya, di sini ada 3 pertanyaan. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama di sini, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setujukah atau tidak? Tidak setuju. Oke. Ada yang ingin memberitahu alasannya? Unike, oh ya, maaf Mas April bisa memberikan mikrofonnya ke Unike. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Munisa. Di sini saya berbicara bukan karena seorang guru BK, tapi seorang ibu dan guru biasa ya. Kalau menurut pendapat, hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu kurang sesuai dengan pemikiran saya, karena ketika anak mendapatkan hukuman tanpa kita tahu sebenarnya apa yang terjadi dan kita tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara dulu, menjelaskan dulu, itu hanya akan memberikan efek yang sementara. Jadi yang timbul itu bukan disiplin, tapi nanti yang timbul adalah mungkin rasa dendam, marah, ya, kecewa dan lain-lain. Jadi mungkin nanti di sini tolong dijelaskan juga Bu, karena disiplin itu kan banyak sekali definisinya. Jadi mungkin untuk saya sendiri pun sebenarnya masih kurang mengerti sebenarnya disiplin itu sebenarnya apa. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Munisa. Di
Di sini saya berbicara bukan karena seorang guru BK, tapi seorang ibu dan guru biasa ya. Kalau menurut pendapat, hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu kurang sesuai dengan pemikiran saya, karena ketika anak mendapatkan hukuman tanpa kita tahu sebenarnya apa yang terjadi dan kita tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara dulu, menjelaskan dulu, itu hanya akan memberikan efek yang sementara. Jadi yang timbul itu bukan disiplin, tapi nanti yang timbul adalah mungkin rasa dendam, marah, ya, kecewa dan lain-lain. Jadi mungkin nanti di sini tolong dijelaskan juga Bu, karena disiplin itu kan banyak sekali definisinya. Jadi mungkin untuk saya sendiri pun sebenarnya masih kurang mengerti sebenarnya disiplin itu sebenarnya apa. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Nisa. Di sini saya berbicara bukan karena seorang guru BK, tapi seorang ibu dan guru biasa ya. Kalau menurut pendapat, hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu kurang sesuai dengan pemikiran saya, karena ketika anak mendapatkan hukuman tanpa kita tahu sebenarnya apa yang terjadi dan kita tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara dulu, menjelaskan dulu, itu hanya akan memberikan efek yang sementara. Jadi yang timbul itu bukan disiplin, tapi nanti yang timbul adalah mungkin rasa dendam, marah, ya, kecewa dan lain-lain. Jadi mungkin nanti di sini tolong dijelaskan juga Bu, karena disiplin itu kan banyak sekali definisinya. Jadi mungkin untuk saya sendiri pun sebenarnya masih kurang mengerti sebenarnya disiplin itu sebenarnya apa. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Nisa. Di sini saya berbicara bukan karena seorang guru BK, tapi seorang ibu dan guru biasa ya. Kalau menurut pendapat, hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu kurang sesuai dengan pemikiran saya, karena ketika anak mendapatkan hukuman tanpa kita tahu sebenarnya apa yang terjadi dan kita tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara dulu, menjelaskan dulu, itu hanya akan memberikan efek yang sementara. Jadi yang timbul itu bukan disiplin, tapi nanti yang timbul adalah mungkin rasa dendam, marah, ya, kecewa dan lain-lain. Jadi mungkin nanti di sini tolong dijelaskan juga Bu, karena disiplin itu kan banyak sekali definisinya. Jadi mungkin untuk saya sendiri pun sebenarnya masih kurang mengerti sebenarnya disiplin itu sebenarnya apa. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Nisa. Di sini saya berbicara bukan karena seorang guru BK, tapi seorang ibu dan guru biasa ya. Kalau menurut pendapat, hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu kurang sesuai dengan pemikiran saya, karena ketika anak mendapatkan hukuman tanpa kita tahu sebenarnya apa yang terjadi dan kita tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk
berbicara dulu, menjelaskan dulu, itu hanya akan memberikan efek yang sementara. Jadi yang timbul itu bukan disiplin, tapi nanti yang timbul adalah mungkin rasa dendam, marah, ya, kecewa dan lain-lain. Jadi mungkin nanti di sini tolong dijelaskan juga Bu, karena disiplin itu kan banyak sekali definisinya. Jadi mungkin untuk saya sendiri pun sebenarnya masih kurang mengerti sebenarnya disiplin itu sebenarnya apa. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mika. Terima kasih Bu Mika atas pendapatnya. Oke, di sini berarti kita semua sepakat ya bahwa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan siswa. Kesannya bisa, tetapi ternyata tidak bisa karena memang ya tadi ya hukuman itu hanya memberikan efek sementara atau jangka pendek saja. Dan biasanya kalau yang namanya hukuman itu menyakitkan atau memalukan bagi siswa. Biasanya gitu ya, mungkin dulu pas zaman sekolah pernah nggak kerjain PR, disuruh maju ke depan kayak gitu ya, kan memalukan bagi siswa. Itu contoh hukuman, betul. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Misalnya seperti ini, mungkin telat ya, mungkin dia itu telat. Nah kemudian hukumannya, kalau biasanya kan hukuman yang negatif ya push up atau sit up seperti itu. Nah ini diganti dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Setuju atau tidak? Bisa bagus gitu ya efeknya ya? Belum tentu, bisa iya bisa tidak. Oke, berarti nanti kalau masih ragu-ragu kita cek lagi di materi, kita sesuaikan. Kira-kira kalau yang namanya hukuman seperti ini bisakah untuk meningkatkan disiplin siswa atau tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju atau tidak? Oke, di sini masih setuju ya. Oke, nanti kita cek dengan materi ya. Betul nggak kalau memberi penghargaan dan hukuman itu dapat meningkatkan motivasi belajar? Oke, terima kasih. Nah, dalam menuju budaya positif ini, kita memerlukan ada 6 elemen dasar ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, yang nanti kita bahas tadi terkait dengan hukuman dan penghargaan, ada motivasi, ada juga restitusi. Mungkin ada istilah baru ya, restitusi baru dengar. Kemudian ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya, ini makanya slide-nya lumayan banyak karena materinya lumayan banyak. Lanjut. Nah, budaya positif itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Ya, kalau kita lihat di sini budaya positif itu maksudnya adalah perwujudan dari nilai-nilai atau kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Kita sebetulnya pasti sudah punya di SMK Negeri 1 Madiraja nilai-nilai kebajikannya. Contoh misalnya dalam visi kita Smart Pro, itu kan juga merupakan nilai-nilai kebajikan ya, yang kita bersama-sama seluruh warga sekolah berusaha untuk mewujudkannya dan diterapkan dalam program-program sekolah. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu di sini ada sebuah game ya. Tadi saya sudah membagikan secari kertas ya, namanya game perubahan paradigma. Silakan Bapak Ibu tuliskan sesuatu yang sangat rahasia atau berharga menurut Bapak Ibu. Silakan dituliskan. Ya, silakan dituliskan terlebih dahulu. Oke, jika sudah, silakan disimpan dalam genggaman tangan Bapak Ibu. Tangan mana aja boleh ya. Kemudian kita berpasangan, cari pasangannya dan coba saling mengambil kertas tersebut, berhasil atau tidak. Ya kalau Pak Mufid ya dengan Pak Awal, Pak Kabul dengan Pak Hasan ya, jangan dengan Bu Ilias. Oke,
silakan coba Bapak Ibu. Silakan rebut kertas dari temannya, bisa atau tidak. Boleh dirayu, boleh diancam, dibujuk. Boleh. Lanjut. Abang udah mencoba untuk kawasan itu ya. Berharga ya kawasan ya, tidak boleh diserahkan gitu. Ada yang sudah berhasil? Oh, Bu Mei berhasil. Oke, coba Bu Mei bisa cerita kok bisa berhasil nih mengambil kertasnya. Terima kasih. Tadi saya tidak sengaja berhasil Bu Nisa, karena ternyata Bu Wanda meminta saya untuk tukeran dan saya iakan dan diserahkan saja. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Mei dan Bu Wanda, berarti berhasil ya. Kalau yang lain gimana? Bu Mika juga menyerahkan ya. Kenapa menyerahkan ke Bu Anissa? Saya menyerahkan ke Bu Anissa karena saya percaya bahwa Bu Anissa bisa menjaga punya rahasia saya. Saya menyerahkan, jadi karena saya merasa Bu Anissa teman saya. Terima kasih. Oke, ini yang belum berhasil nih. Pak Awal coba. Ya, karena takut diketahui rahasia, jadi saya simpan. Iya. Karena rahasia itu ada yang positif, ada yang negatif. Ini rahasia negatif. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi memang karena tadi sesuatu yang rahasia ya, jadi tidak boleh diserahkan begitu saja. Nah, jadi di sini ada yang berhasil, ada yang tidak. Berarti kalau gitu, bagaimana sih kita tuh bisa memberikan ke orang lain? Apakah orang lain itu dengan memaksa? Bisakah orang lain memaksa kita? Bisa iya, bisa tidak ya, tergantung hasilnya. Oke, bisakah orang lain membujuk kita? Bisa, oke. Kenapa kok orang lain bisa membujuk kita berhasil itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita mau, karena kita percaya. Oke, betul sekali. Jadi itu inti dari permainan ini. Selanjutnya ada di pemahaman di sini. Nah, ya. Jadi kalau kata Dr. William Glasser dalam control theory, ya. Jadi sebetulnya itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita yang membiarkan dikontrol oleh orang lain. Contoh tadi misalnya Bu Mei memberikan kertasnya karena dijebak oleh Bu Wanda ya. Jadi memberikan. Kemudian Bu Gris mungkin belum berhasil karena memang tidak mengizinkan kertas itu diberikan kepada Bu Fitri Atika, betul. Jadi di sini kaitannya dalam teori kontrol di sini kita itu sering merasa kita itu bisa mengontrol murid, padahal kenyataannya itu hanya ilusi. Ya, ilusi saja kita bisa mengontrol murid. Kenapa? Mereka kok bisa manut sama kita? Karena mereka mengizinkan agar mau dikontrol oleh kita seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selama ini kita selalu menganggap bahwa penguatan positif, apresiasi dan lain sebagainya itu selalu memberi penguatan kepada siswa. Ternyata tidak juga. Itu juga menurut William Glasser itu juga ilusi. Yang ketiga, kritik itu membuat orang merasa bersalah, itu menguatkan karakter. Ternyata itu juga ilusi. Mungkin ada siswa yang kelas mungkin mengalami kendala, mungkin nilainya jelek, sama bapak ibu gurunya, kemudian tambah dikritik, akhirnya anak tersebut semakin down. Kan bisa saja seperti itu ya. Jadi itu ilusi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, sebetulnya kita tidak bisa seperti itu, karena apalagi siswa-siswi kita adalah siswa-siswi yang sudah mulai beranjak dewasa juga. Jadi kita sebenarnya tidak boleh memaksa, karena itu juga cuma ilusi saja, seperti itu. Nah, kalau contoh di sekolah mungkin kita di sini sering sekali ada aturan guru meminta siswa yang rambut pendek ukuran 321. Nah, ini juga sering
jadi problema tersendiri karena anak itu sering merasa terpaksa jadi melakukannya. Jadi mereka itu potong rambut ya karena untuk menghindari hukuman tadi, tapi bukan dari diri sendiri. Nah, itu yang sedang kita coba terapkan dalam budaya positif agar mereka itu meyakini nilai-nilai kebaikan itu bukan dari eksternal, bukan dari lain, bukan karena hukuman dan sebagainya. Seperti itu contohnya. Ya, kalau ini kan kita melihat selama ini siswa itu potong rambut seperti itu, tapi ilusinya kita berhasil membuat siswa mau potong rambut, padahal sebenarnya itu ya cuma ilusi saja. Karena mereka mau dikontrol atau mau ya sudahlah daripada dihukum atau daripada kalau di sekolah mungkin dipotong rambutnya yang dengan modal tidak jelas, akhirnya mau potong 321 seperti itu contohnya ya. Nah, di sini kalau dari paradigma yang tadi memegang kertas itu, kita berusaha untuk bergeser dari paradigma stimulus respon. Mungkin dulu pas kuliah pernah belajar ya teori stimulus respon. Sekarang berubah menjadi ke teori kontrol. Jadi kalau di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seringkali mungkin saya khususnya di kelas itu tidak sadar memaksa siswa agar memahami pemahaman yang sama dengan saya. Padahal itu tidak bisa. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perspektif orang lain tentang dunia itu mungkin berbeda. Misal siswa mungkin kesulitan dalam pelajaran bahasa Inggris karena memang minatnya bukan di bahasa Inggris, tetapi mungkin saya paksakan agar bisa. Nah, itu kan tidak sesuai dengan teori kontrol ini. Perilaku buruk, kita seringkali melihat siswa yang berperilaku buruk, yang telat, malesan, mungkin tugasnya telat terus sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, setiap perilaku itu ada tujuannya, baik perilaku baik maupun buruk. Nanti kita akan temukan masalahnya. Kenapa sih siswa kok mengalami suatu hambatan atau masalah? Nanti kita akan menemukan alasannya. Yang ketiga, dari teori stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi tidak, sebetulnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, sesuai tadi dengan kepalan kertas. Kalau kita nggak mau ngasih ini, ya nggak bakal lah. Itu kertasnya diberikan ke orang lain seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sebetulnya seperti itu. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Mungkin kita sering ya kalau sudah sama siswa sudah terakhir di apa-apain nggak mau, ada pemaksaan. Nah, di sini harapannya kita bukan melakukan pemaksaan, tetapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dengan restitusi tadi. Kemudian kalau di stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Nah, kalau di teori kontrol semuanya itu berpikir menang dan menang seperti itu. Oke, yang pertama di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, pertanyaan lagi. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, biasanya apa nih yang terpikirkan? Terlintas. Oke, ketaatan sesuai dengan aturan, kepatuhan, tepat waktu, betul sekali. Orin mungkin tepat waktu, oke. Ya, jadi kita kalau dengan kata disiplin biasanya sesuatu yang tidak membuat kenyamanan ya kan harus tepat waktu, harus tadi mematuhi aturan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Biasanya dengan disiplin itu kayak itu. Nah, sebenarnya disiplin itu apa sih ya? Ini yang seringkali kita mungkin salah persepsi dengan kata-kata disiplin. Apalagi jujur saja ketika ada kegiatan pekan disiplin, apalagi siswa laki-laki khususnya ya, itu seringkali merasa ini harus berjemur di lapangan dan lain sebagainya. Mungkin kita harus mengevaluasi bahwa menerapkan disiplin tidak harus selalu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Mungkin bisa diubah menjadi sesuatu yang menyenangkan sehingga mereka nantinya bisa menumbuhkan disiplin diri dengan program-program yang juga menyenangkan seperti itu. Nah, aslinya itu apa sih disiplin? Ya, asal katanya adalah disiplina dari bahasa Latin, artinya itu belajar, ya. Nah, disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, yaitu apa yang dia hargai. Nah, tapi kita seringnya bergeser ya makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain, mendapatkan kepatuhan, kemudian menjadi hubungannya dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita
menghargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi memang ada semacam pergeseran makna bagi kita. Seringkali kalau dengan kata disiplin ya seperti yang udah nggak menyenangkan lah seperti itu. Padahal sebetulnya tidak. Nah, sekarang kita sedang dibicarakan dengan ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Kurikulum Merdeka. Sebenarnya merdeka itu apa sih? Apa nggak usah ngapa-ngapain? Ya enggak ya. Jadi merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah ini kaitannya dengan disiplin diri tadi, ya. Jadi ketika siswa nanti itu tujuannya kan dengan pembelajaran budaya positif, mereka itu bisa menjadi siswa yang merdeka. Artinya apa? Mereka juga mempunyai kedisiplinan diri untuk memerintah dirinya sendiri, bukan hanya untuk menghindari hukuman dari pihak lain seperti itu. Oke, kalau ini nilai-nilai kebajikan ya, nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah banyak sekali ya Bapak Ibu. Misalnya kejujuran, jelas itu juga kebajikan, tanggung jawab dan lain sebagainya. Namun karena kita sekarang menerapkan kurikulum merdeka yang mengimplementasikan elemen-elemen profil pelajar Pancasila, maka ada baiknya jika kita menerapkan nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Dan saya rasa program-program di sekolah kita pun sudah menerapkan, ya, walaupun mungkin tidak eksplisit, tapi banyak program-program yang menerapkan nilai atau elemen profil pelajar Pancasila. Contohnya mungkin kemarin kita menerapkan program P5 tentang kewirausahaan, ya. Jadi selain kemarin siswa itu belajar wirausaha, di dalamnya itu banyak sekali pembelajaran. Contoh di kelas saya, di kelas UPT itu banyak konflik di dalamnya, sehingga mereka itu belajar menangani konflik tersebut. Jadi ada dua kelompok, ada kelompok yang aktif sekali, ada kelompok yang ikut aja lah gitu ya. Nah di sana mereka belajar untuk bernalar kritis, menyelesaikan masalah, ya. Kadang kan, nah ini iurannya kemahalan, ini yang menurut kelompok ini tidak cukup dan sebagainya. Jadi mereka juga belajar di sini contohnya, menyelesaikan masalah. Nah ini jadi dengan budaya positif ini dapat kita implementasikan melalui penerapan kurikulum merdeka dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Mungkin kalau yang pelajaran seperti PKN atau agama lebih eksplisit ya, lebih terlihat nilai-nilai ini karena memang kaitannya dengan pelajaran. Mungkin untuk pelajaran yang umum seperti pelajaran saya atau matematika dan sebagainya bisa terintegrasi secara implisit dalam program dalam pembelajarannya. Selanjutnya yang kedua, di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu tahu ya kalau motivasi ada dua jenis. Apa saja Bu? Ya betul, internal dan eksternal. Kira-kira kalau yang bagus motivasi apa? Ya jelas ya, motivasi internal. Tapi ternyata tidak mudah ya menumbuhkan motivasi internal. Itu ya, misal kalau Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu, itu motivasinya apa? Absen. Biar nggak dipotong. Iya betul ya, biar nggak dipotong gajinya. Apalagi tadi absen ya, karena absen. Oh biar nggak telat. Kalau Bu Indri gimana Bu Indri? Gimana motivasinya ya? Sebenarnya sih ingin menyampaikan, memberi contoh kepada anak-anak gitu ya, anak saya sendiri gitu ya. Tapi ternyata ya di rumah udah ngasih gitu ya. Ternyata ya sampai sekolah ya pas gitu. Ya terima kasih Bu Indri. Ya saya tahu pasti sibuk sekali ya Bu Indri di rumah. Jadinya kadang pas banget ke sekolahnya. Ya tadi motivasi ke sekolah saja macam-macam nih Bapak Ibu. Ada yang ingin memberikan contoh katanya kepada anak-anaknya luar biasa. Kemudian ada yang karena absen ya dengan sinaga, kalau telat nanti potong gaji ya Pak Awam ya. Nah itu berarti motivasi eksternal ya. Jadi memang kita dalam kelas pasti ada dua jenis motivasi tersebut, tapi diusahakan nanti berubah menjadi motivasi internal seperti itu ya. Contoh kalau siswa seringnya
tadi potong rambut, biar apa? Biar terhindar dari hukuman gitu aja kan. Berarti kan itu masih termasuk motivasi internal ya. Mengerjakan tugas, eksternal sorry. Kemudian mereka mengerjakan tugas. Kayaknya zaman sekarang itu jarang siswa itu yang benar-benar niat mengerjakan tugas karena pengen dapat ilmunya. Pasti cuma ya biar nggak dimarahin guru, biar dapat nilai. Nilai itu pun bentuk motivasi eksternal bukan internal ya. Contohnya ini mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi, itu eksternal ya. Nah, kalau motivasi internal yang seperti apa? Untuk menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Contoh misalnya tadi tepat waktu ya karena ingin memberikan contoh kepada siswa-siswi kita, ingin menghargai diri sendiri dan juga menghargai waktu. Itu contoh untuk motivasi internal. Nah, kalau ini contoh perilaku siswa ya, sama tadi siswa memasukkan seragam karena takut dimarahi. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Karena mereka seringnya kalau sudah di luar pengawasan, ya sudah bajunya kembali berantakan lagi, ya kan? Berarti memang hukuman tadi seperti yang dijelaskan Bu Mika hanya bersifat jangka pendek saja, tidak efektif karena ya itu seringnya ketika sudah tidak ada si pemantau lagi, si penghukum tadi ya sudah kembali bajunya kembali dikeluarkan seperti itu. Kemudian ini contoh eksternal yang lain tadi, siswa mengerjakan tugas hanya agar mendapat nilai atau pujian dari guru seperti itu, bukan karena ingin bisanya, tapi cuma biar nggak ditagih terus lah sama bu guru seperti itu ya. Jadi memang sebetulnya tidak jelek sih ya, tidak jelek ada motivasi eksternal ini, tetapi akan lebih baik jika mereka mengubahnya menjadi motivasi internal. Karena kalau motivasi eksternal itu ya sifatnya memang hanya sementara, jangka pendek bukan jangka panjang. Padahal harapannya dengan budaya positif itu kan sesuatu yang pembiasaan. Kalau tadi Pak Kepala menyampaikan sebagai karakter. Jadi misalnya ada gurunya atau tidak, ya siswa memasukkan seragam seperti itu kan harapan kita seperti itu. Tapi memang tidak mudah, maka butuh kolaborasi dari berbagai pihak warga sekolah untuk menerapkan budaya positif ini. Oke, nah Bapak Ibu di sini ada hukuman atau konsekuensi. Di sini bisa membedakan nih Bapak Ibu hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman tadi biasanya bersifat menyakitkan siswa, memalukan dan biasanya tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan siswa. Kalau konsekuensi biasanya masih ada kaitannya. Nah di sini ada beberapa contoh tindakan siswa. Silakan boleh berdiskusi dengan partnernya. Kemudian nanti kita tentukan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, oke. Nomor 1 mungkin Bu Nuci ingin menjawab. Terima kasih Bu Nisa. Untuk nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya itu sebuah konsekuensi. Kenapa bisa konsekuensi? Iya, biar ketika tidak akan mengulangi lagi, biar tidak disuruh menulis gitu loh. Konsekuensinya kalau saya ke sekolah berarti saya harus menulis 100 kali. Nah biar saya tidak menulis berarti diusahakan saya berangkat mungkin lebih pagi. Seperti itu. Ya terima kasih Bu Nuci alasannya ya. Tadi berarti itu konsekuensi. Oke kita cek ke kunci jawaban. Ya hukuman ya Bu Nuci nggak apa-apa ya. Baru pertama menyimak di sini ya. Jadi ini lebih ke hukuman ya karena ya tadi hukuman itu sifatnya bisa memaksa, kemudian bersifat sementara dan tidak terlalu berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan siswa. Oke, yang kedua ada lari mengelilingi, Bu Pratiwi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya itu hukuman. Iya. Oke,
Oke, kita cek hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman. Betul ya. Kenapa hukuman? Ya, karena ini jelas ya hukuman fisik. Terlambat suruh lari keliling ini harus kita tinggalkan di sini ya, hukuman fisik seperti ini karena ya tidak ada kaitannya. Nanti toh siswa akan telat lagi kalau seperti ini karena tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu ya. Bu Tiwi boleh diberikan ke teman yang lain untuk yang ketiga. Oh ya, Bu Wanda, silakan Bu Wanda. Menurut saya yang ketiga itu merupakan hukuman juga, karena nggak secara kesalahannya apa, dia dihukumnya apa gitu, tidak sesuai ya Bu ya. Oke, betul. Ya betul, hukuman ya. Suruh push up ya, kalau zaman sekarang ya janganlah seperti itu siswa ya. Udah telat disuruh push up malah tambah telat nanti kelas ya. Seperti itu ya kan, seringkali siswa itu telatnya sudah setengah jam, dihukum push up, disuruh lari tambah telat ke kelas ya kan. Oke. Lanjut, Bu Anda, oke, Bu Mei, silakan. Yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret menurut saya itu konsekuensi. Oke. Ya, betul sekali. Itu konsekuensi ya. Jadi kalau konsekuensi itu masih berkaitan dengan konsekuensinya kayak gitu. ya, konsekuensinya di sini juga masih bisa diterima logika ya, karena kita mencoret-coret tugas teman, akhirnya kita harus menggantikan. Nah, itu kan masih ada hubungannya seperti itu. Oke, lanjut. Ya, yang bawahnya itu ya Bu Nisa, kalau menurut saya itu juga sama dengan yang atasnya, konsekuensi membersihkan. Oke, betul ya, membersihkan karena tersenggol. Terima kasih. Oke, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada sedikit galau ya Bu, karena jenis ketika dia tidak menggunakan sepatu karena kesalahannya dia tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh dibuka ke Iya, hukuman ya Bu. Ya, apa ya Bu? Karena ini bersifat tadi ya menyakitkan, memalukan. Jadi kalau konsekuensi itu cenderung tidak yang sampai memalukan siswa. Kalau sampai nggak disuruh pakai sepatu ya kan kasihan. Mungkin alasannya sepatunya cuma satu, kehujanan seperti itu kan. Oke, lanjut terakhir. Bu Yeni, monggo. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau menurut saya itu konsekuensi karena Betul sekali ya. Kok kalau pemanasan di sini konsekuensi beda sama yang lari ya? Karena ini kaitannya pelajaran PJOK ya. lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya itu hukuman. Oke, kita cek hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman. Betul ya. Kenapa hukuman? Ya, karena ini jelas ya hukuman fisik. Terlambat suruh lari keliling ini harus kita tinggalkan di sini ya, hukuman fisik seperti ini karena ya tidak ada kaitannya. Nanti toh siswa akan telat lagi kalau seperti ini karena tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu ya. Bu Tiwi boleh diberikan ke teman yang lain untuk yang ketiga. Oh ya, Bu Wanda, silakan Bu Wanda. Menurut saya yang ketiga itu merupakan hukuman juga, karena nggak secara kesalahannya apa, dia dihukumnya apa gitu, tidak sesuai ya Bu ya. Oke, betul. Ya betul, hukuman ya. Suruh push up ya, kalau zaman sekarang ya janganlah seperti itu siswa ya. Udah telat disuruh push up malah tambah telat nanti kelas ya. Seperti itu ya kan, seringkali siswa itu telatnya sudah setengah jam, dihukum push up, disuruh lari tambah telat ke kelas ya kan. Oke, lanjut. Bu Anda, oke, Bu Mei, silakan. Yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret menurut saya itu konsekuensi. Oke. Ya, betul sekali. Itu konsekuensi ya. Jadi kalau konsekuensi itu masih berkaitan dengan
konsekuensinya kayak gitu. Ya, konsekuensinya di sini juga masih bisa diterima logika ya, karena kita mencoret-coret tugas teman, akhirnya kita harus menggantikan. Nah, itu kan masih ada hubungannya seperti itu. Oke, lanjut. Ya, yang bawahnya itu ya Bu Nisa, kalau menurut saya itu juga sama dengan yang atasnya, konsekuensi membersihkan. Oke, betul ya, membersihkan karena tersenggol. Terima kasih. Oke, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Agak sedikit galau ya Bu, karena jenis ketika dia tidak menggunakan sepatu karena kesalahannya dia tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh dibuka ke muncul? Iya, hukuman ya Bu. Ya, apa ya Bu? Karena ini yang bersifat tadi ya, menyangkalkan memalukan. Jadi kalau konsekuensi itu cenderung tidak yang sampai memalukan siswa. Kalau sampai nggak disuruh pakai sepatu ya kan kasihan. Mungkin alasannya sepatunya cuma satu, kehujanan seperti itu kan. Oke, lanjut terakhir. Bu Yeni, monggo. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau menurut saya itu konsekuensi karena Betul, ini ya. Kok kalau pemanasan di sini konsekuensi beda sama yang lari ya? Karena ini kaitannya pelajaran PJOK ya. lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya itu hukuman. Oke, kita cek hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman. Betul ya. Kenapa hukuman? Ya, karena ini jelas ya hukuman fisik. Terlambat suruh lari keliling ini harus kita tinggalkan di sini ya. Hukuman fisik seperti ini karena ya tidak ada kaitannya. Nanti toh siswa akan telat lagi kalau seperti ini karena tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu ya. Bu Tiwi boleh diberikan ke teman yang lain untuk yang ketiga. Oh ya Bu Wanda, silakan Bu Wanda. Menurut saya yang ketiga itu merupakan hukuman juga, karena nggak secara kesalahannya apa, dia hukumnya apa gitu, tidak sesuai ya Bu ya. Oke, betul ya. Ya betul, hukuman ya. Suruh push up ya. Kalau zaman sekarang ya janganlah seperti itu siswa ya. Udah telat disuruh push up malah tambah telat nanti ke kelas ya. Seperti itu ya kan seringkali siswa itu telatnya sudah setengah jam dihukum push up, disuruh lari tambah telat ke kelas ya kan. Oke. Lanjut. Bu Anda, oke, Bu Mei, silakan. Yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret menurut saya itu konsekuensi. Oke. Ya, betul sekali. Itu konsekuensi ya. Jadi kalau konsekuensi itu masih berkaitan dengan konsekuensinya kayak gitu. ya konsekuensinya di sini juga masih bisa diterima logika ya, karena kita mencoret-coret tugas teman, akhirnya kita harus menggantikan. Nah, itu kan masih ada hubungannya seperti itu. Oke, lanjut. Ya, yang bawahnya itu ya Bu Nisa, kalau menurut saya itu juga sama dengan yang atasnya, konsekuensi membersihkan. Oke, betul ya, membersihkan karena tersenggol. Terima kasih. Oke, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Agak sedikit galau ya Bu, karena jenis ketika dia tidak menggunakan sepatu karena kesalahannya dia tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh dibuka ke muncul? Iya. Hukuman ya Bu. Ya, apa ya Bu? Karena ini yang bersifat tadi ya, menyangkalkan memalukan. Jadi kalau konsekuensi itu cenderung tidak yang sampai memalukan siswa. Kalau sampai nggak disuruh pakai sepatu ya kan kasihan. Mungkin alasannya sepatunya cuma satu, kehujanan seperti itu kan. Oke, lanjut terakhir. Bu Yeni, monggo. Melakukan pemanasan
sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau menurut saya itu konsekuensi karena Betul sekali. Ya, kok kalau pemanasan di sini konsekuensi beda sama yang lari ya? Karena ini kaitannya pelajaran PJOK ya. Lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya itu hukuman. Iya. Oke, kita cek hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman. Betul ya. Kenapa hukuman? Ya, karena ini jelas ya hukuman fisik. Terlambat suruh lari keliling ini harus kita tinggalkan di sini ya, hukuman fisik seperti ini karena ya tidak ada kaitannya. Nanti toh siswa akan telat lagi kalau seperti ini karena tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu ya. Bu Tiwi boleh diberikan ke teman yang lain untuk yang ketiga. Oh ya, Bu Wanda, silakan Bu Wanda. Menurut saya yang ketiga itu merupakan hukuman juga karena nggak secara kesalahannya apa dia dihukumnya apa gitu, tidak sesuai ya Bu ya. Oke, betul ya. Ya betul, hukuman ya. Suruh push up ya, kalau zaman sekarang ya janganlah seperti itu siswa ya. Udah telat disuruh push up malah tambah telat nanti ke kelas ya. Seperti itu ya kan, seringkali siswa itu telatnya sudah setengah jam dihukum push up, disuruh lari tambah telat ke kelas ya kan. Lanjut, Bu Anda, oke, Bumi, silakan. Yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret menurut saya itu konsekuensi. Oke. Ya, betul sekali. Itu konsekuensi ya. Jadi kalau konsekuensi itu masih berkaitan dengan konsekuensinya kayak gitu. ya, konsekuensinya di sini juga masih bisa diterima logika ya, karena kita mencoret-coret tugas teman, akhirnya kita harus menggantikan. Nah, itu kan masih ada hubungannya seperti itu. Oke, lanjut. ya yang bawahnya itu ya Bu Nisa, kalau menurut saya itu juga sama dengan yang atasnya konsekuensi membersihkan. Oke, betul ya, membersihkan karena tersenggol. Terima kasih. Oke, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada sedikit galau ya Bu, karena jenis ketika dia tidak menggunakan sepatu karena kesalahannya dia tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Boleh dibuka apa bocor? Iya, hukuman ya Bu. Ya, apa ya Bu? Karena ini bersifat tadi ya menyakitkan, memalukan. Jadi kalau konsekuensi itu cenderung tidak yang sampai memalukan siswa. Kalau sampai nggak disuruh pakai sepatu ya kan kasihan. Mungkin alasannya sepatunya cuma satu, kehujanan seperti itu kan. Oke, lanjut terakhir. Bu Yeni, monggo. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau menurut saya itu konsekuensi karena Betul sekali ya. Kok kalau pemanasan di sini konsekuensi beda sama yang lari ya? Karena ini kaitannya pelajaran PJOK ya. Lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya itu hukuman. Iya. Oke, kita cek hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman. Betul ya. Kenapa hukuman? Ya, karena ini jelas ya hukuman fisik. Terlambat suruh lari keliling ini harus kita tinggalkan di sini ya, hukuman fisik seperti ini karena ya tidak ada kaitannya. Nanti toh siswa akan telat lagi kalau seperti ini karena tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu ya. Bu Tiwi boleh diberikan ke teman yang lain untuk yang ketiga. Oh ya, Bu Wanda, silakan Bu Wanda. Menurut saya yang ketiga itu merupakan hukuman juga karena nggak secara kesalahannya apa dia dihukumnya apa gitu, tidak sesuai ya Bu ya. Oke, betul ya. Ya betul, hukuman ya. Suruh push up ya,
disuruh lari tambah telat ke kelas, ya kan? Oke. Lanjut. Oke, Bumi, silakan. Yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret menurut saya itu konsekuensi. Oke. Ya, betul sekali. Itu konsekuensi ya. Jadi kalau konsekuensi itu masih berkaitan dengan konsekuensinya kayak gitu. ya, konsekuensinya di sini juga masih bisa diterima logika ya, karena kita mencoret-coret tugas teman, akhirnya kita harus menggantikan. Nah, itu kan masih ada hubungannya seperti itu. Oke, lanjut. Ya, yang bawahnya itu ya Bu Nisa, kalau menurut saya itu juga sama dengan yang atasnya, konsekuensi. Membersihkan. Oke, betul ya, membersihkan karena tersenggol. Terima kasih. Oke, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada sedikit galau ya Bu, karena jenis ketika dia tidak menggunakan sepatu karena kesalahannya dia tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh dibuka ke Iya, hukuman ya Bu. Ya, apa ya Bu? Karena ini bersifat tadi ya menyakitkan, memalukan. Jadi kalau konsekuensi itu cenderung tidak yang sampai memalukan siswa. Kalau sampai nggak disuruh pakai sepatu ya kan kasihan. Mungkin alasannya sepatunya cuma satu, kehujanan seperti itu kan. Oke, lanjut terakhir. Bu Yeni, monggo. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau menurut saya itu konsekuensi karena bukan saya Betul sekali ya. Kok kalau pemanasan di sini konsekuensi beda sama yang lari ya? Karena ini kaitannya pelajaran PJOK ya. Lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya itu hukuman. Oke, kita cek hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman. Betul ya. Kenapa hukuman? Ya, karena ini jelas ya hukuman fisik. Terlambat suruh lari keliling ini harus kita tinggalkan di sini ya, hukuman fisik seperti ini karena ya tidak ada kaitannya. Nanti toh siswa akan telat lagi kalau seperti ini karena tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu ya. Bu Tiwi boleh diberikan ke teman yang lain untuk yang ketiga. Oh ya Bu Wanda, silakan Bu Wanda. Menurut saya yang ketiga itu merupakan hukuman juga karena nggak secara kesalahannya apa dia hukumnya apa gitu, tidak sesuai ya Bu ya. Oke, betul ya. Ya betul, hukuman ya. Suruh push up ya. Kalau zaman sekarang ya janganlah seperti itu siswa ya. Udah telat disuruh push up malah tambah telat nanti ke kelas ya. Seperti itu ya kan seringkali siswa itu telatnya sudah setengah jam dihukum push up, disuruh lari tambah telat ke kelas ya kan. Oke. Lanjut. Bu Wanda, oke Bumi silakan. Yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret menurut saya itu konsekuensi. Oke. Ya, betul sekali. Itu konsekuensi ya. Jadi kalau konsekuensi itu masih berkaitan dengan konsekuensinya kayak gitu. ya, konsekuensinya di sini juga masih bisa diterima logika ya, karena kita mencoret-coret tugas teman, akhirnya kita harus menggantikan. Nah, itu kan masih ada hubungannya seperti itu. Oke, lanjut. Ya, yang bawahnya itu ya Bu Nisa, kalau menurut saya itu juga sama dengan yang atasnya, konsekuensi. Membersihkan. Oke, betul ya, membersihkan karena tersenggol. Terima kasih. Oke, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada sedikit galau ya Bu, karena jenis ketika dia tidak menggunakan sepatu karena kesalahannya dia tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh dibuka ke Iya, hukuman ya Bu. Ya, apa
kita cek hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman. Betul ya. Kenapa hukuman? Ya karena ini jelas ya, hukuman fisik, terlambat suruh lari keliling ini harus kita tinggalkan di sini ya, hukuman fisik seperti ini karena ya tidak ada kaitannya. Nanti toh siswa akan tepat lagi kalau seperti ini karena tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu ya. Bu Tiri boleh berikan ke teman yang lain untuk yang ketiga. Oh ya Bu Wanda, silakan Bu Wanda. Menurut saya yang ketiga itu merupakan hukuman juga karena nggak secara kesalahannya apa dia dihukumnya apa gitu, tidak sesuai ya Bu ya. Oke, betul ya. Ya betul, hukuman ya. Suruh push up ya, kalau zaman sekarang ya janganlah seperti itu siswa ya. Udah telat disuruh push up malah tambah telat nanti ke kelas ya. Seperti itu ya kan, seringkali siswa itu telatnya sudah setengah jam, dihukum push up, disuruh lari tambah telat ke kelas ya kan. Oke. Lanjut, Bu Wanda, oke Bu Mei silakan. Yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret menurut saya itu konsekuensi. Oke. Ya betul sekali, itu konsekuensi ya. Jadi kalau konsekuensi itu masih berkaitan dengan konsekuensinya kayak gitu. ya konsekuensinya di sini juga masih bisa diterima logika ya, karena kita mencoret-coret tugas teman, akhirnya kita harus menggantikan. Nah itu kan masih ada hubungannya seperti itu. Oke, lanjut. Ya, yang bawahnya itu ya Bu Nisa, kalau menurut saya itu juga sama dengan yang atasnya, konsekuensi membersihkan tumpahan air. Betul ya, membersihkan karena tersenggol. Terima kasih. Oke, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada sedikit galau ya Bu, karena jenis ketika dia tidak menggunakan sepatu karena kesalahannya dia tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman ya. Boleh dibuka Pak Punco? Iya, hukuman ya Bu. Ya karena ini apa ya Bu? Karena ini ya bersifat tadi ya menyakitkan, memalukan. Jadi kalau konsekuensi itu cenderung tidak yang sampai memalukan siswa. Kalau sampai nggak disuruh pakai sepatu ya kan kasihan. Mungkin alasannya sepatunya cuma satu, kehujanan seperti itu kan. Oke, lanjut terakhir Bu Yeni, monggo. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau menurut saya itu konsekuensi karena bukan kayak orang lain. Ya, oke, betul sih Bu Yeni. Ya, kok kalau pemanasan di sini konsekuensi beda sama yang lari ya, karena ini kaitannya pelajaran PJOK ya Bapak Ibu ya. Jadi karena biasanya kalau PJOK pertama pemanasan. Nah, karena dia terlambat, jadinya melakukan pemanasan sendiri. Jadi masih berkaitan dengan pelajarannya. Betul Bapak Ibu. Nah, jadi dari jenis-jenis hukuman dan konsekuensi ini harapannya kita sudah mulai meninggalkan hukuman seperti apalagi hukuman yang benar-benar memberikan efek negatif. Ya bukan jera ya Pak. Misalnya kayak nih pakai sepatunya tidak pakai sepatu hitam, akhirnya nggak boleh pakai sepatu ya, kasihan siswanya masa nyeker seharian kayak gitu. Apalagi yang kekerasan fisik, semoga di sekolah kita ya tidak ada, saya yakin tidak ada sampai seperti itu ya. Ya zaman dulu ada ya, dijemur di lapangan suruh hormat bendera ya. Pengalaman ya Pak Hafid. Oke, nah ini jadi beberapa, saya yakin Bapak Ibu sudah paham lah ya perbedaan hukuman sama konsekuensi. Kalau tadi hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi harus terjadi karena kita melakukan kesalahan tadi ya. Biasanya membuat anak sakit ya secara fisik ataupun perasaan. Kalau konsekuensi cuma tidak nyaman saja, bukan sampai sakit. Anak jadi membenci kedisiplinan dengan diberi hukuman. Ini menurut Bu Dayan Gosen ya. Anak jadi menghargai disiplin dengan ada konsekuensi. Hukuman bersifat paksaan. Jika konsekuensi stimulus tanggapan. Tadi kan mencoret-coret kertas teman, dia harus menggantikan, membersihkan tumpahan air seperti itu. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik.
Dengan hukuman anak itu belajar menyembunyikan kesalahan karena udah takut dihukum, jadinya mereka cenderung bukannya ingin jadi baik tapi malah menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, dengan hukuman anak biasanya jadi marah, merasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Apalagi hukuman itu biasanya hanya bersifat satu arah dari guru saja, ya. Jadi bukan dari kesepakatan antara guru dengan siswa yang melanggar. Kalau konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, atau bisa juga diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, mungkin kita selama ini atau saya selama ini menganggap penghargaan itu sesuatu yang baik untuk meningkatkan disiplin siswa. Ternyata tidak, dan ada istilah dihukum oleh penghargaan, ya. Jadi baik hukuman atau penghargaan itu sama-sama suatu tindakan untuk mengontrol perilaku siswa. Nah, ternyata penghargaan pun dianggap tidak baik sama dengan hukuman. Nah, contohnya apa saja? Di sini misalnya penghargaan pun sama, hanya memberikan pengaruh jangka pendek saja kepada siswa. Contoh mungkin biar anak-anak semangat di kelas, Bu Tika bagi-bagi coklatos misalnya ya. Ya tentu saja nanti bangkrut ya Bu, mas setiap ngajar bawa coklatos misalnya. Kemudian pengaruhnya cuma jangka pendek saja, mereka tidak bisa berubah untuk terus-terusan, tapi karena mereka mau karena dapat hadiah itu misalnya. Atau contoh ini ada penerapan misalnya kalau di SD ya, itu dapat stiker bintang. Ya, sering tahu ya Bapak Ibu stiker bintang. Mungkin anak saya juga kalau di kelas ada dapat stiker bintang. Nah, ternyata setelah melakukan ada penelitian, stiker bintang itu pun tidak efektif. Jadi ketika ganti gurunya itu tidak tahu mengenai konsep stiker bintang, akhirnya ya bubar lagi siswanya, kembali tidak disiplin lagi. Karena mereka itu disiplinnya cuma karena ngarepin stiker bintang, misalnya seperti itu. Penghargaan itu bersifat menghukum, kemudian mengurangi ketepatan dan juga tidak efektif. Ini dari berdasarkan hasil penelitian. Oke, selanjutnya ada lagi di sini penghargaan itu menurunkan kualitas dan juga mematikan kreativitas dan juga mengurangi motivasi intrinsik. Misalnya anak itu bisa belajar sesuatu, mereka berhasil, itu sebetulnya mereka kan sudah senang, ya. Ketika mereka berhasil melakukan sesuatu, sebetulnya siswa itu sudah kayak misalnya anak kita lah belajar berjalan pertama kali, pasti mereka itu sudah senang. Nah, ketika kita memberikan hadiah atau penghargaan, justru malah akan merusak momen tersebut. Jadi sebetulnya hadiah dari penghargaan, dari belajar itu adalah ya belajar itu sendiri. Ketika mereka bisa melakukan sesuatu, itu merupakan hadiah sebetulnya ketika mereka berhasil melakukan sesuatu seperti itu. Maka ini sebetulnya ya mungkin pro kontra ya Bapak Ibu. Mungkin ya kita kadang juga perlu memberikan penghargaan karena ya untuk membedakan seperti itu. Tapi kalau menurut teori Gosen tadi, penghargaan dan hukuman itu bersifatnya hanya mengontrol jangka pendek saja, tidak efektif seperti itu. Oke, ini ada beberapa penjelasan mengenai identitas gagal dan sukses. Kalau hukuman jelas ya bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral. Nah, sementara untuk restitusi itu bersifat positif. Ya, mungkin kalau teman-teman di BK sudah familiar dengan istilah atau melakukan restitusi, yaitu di sini nanti ada penjelasannya ya mengenai membantu siswa untuk mengatasi permasalahannya seperti itu. Jadi kalau di restitusi itu fokusnya di sini masalah itu terpecahkan, anak juga mendapat penguatan dan mereka juga bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi mereka nanti belajar memecahkan masalahnya sendiri, bukan hanya dari kita. Kalau konsekuensi kan di sini kita lihat ya, guru itu harus selalu memonitor, harus melakukan supervisi terus-terusan seperti itu. Nah, untuk restitusi harapannya siswa itu nanti bisa mandiri memecahkan masalahnya. Nanti kita lihat teorinya. Nah, restitusi itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu baru pernah mendengar. Di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, ya. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, ya.
Nah, ada beberapa ciri-ciri restitusi di sini. Jadi di sini kita fokusnya bukan mencari kesalahan siswa, tapi untuk belajar dari kesalahan. Mungkin sering kita langsung kalau menemukan siswa yang ada kendala atau masalah, kita seringkali langsung menjudge gitu ya, siswa ini kamu males, kamu ini. Nah ternyata dengan restitusi ini kita minta siswa itu untuk belajar dari kesalahan. Seringkali ketika kita memberi hukuman itu tidak menyelesaikan masalah yang nomor satu. Jadi mereka itu nggak belajar dari kesalahan. Ketika telat dikasih hukuman yang tidak ada kaitannya, ya akhirnya mereka telat lagi karena itu tidak membuat mereka itu belajar dari kesalahan ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Misalnya ada masalah dengan teman sekelasnya ya. Nah di sini dengan restitusi itu diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara teman yang bermasalah tersebut. Bersifat tawaran bukan paksaan ya. Jadi kita menawarkan solusi-solusi. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, nilai-nilai apa yang dimiliki oleh siswa. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Nanti itu ada teori kebutuhan dasar ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter bukan tindakan, serta fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Seperti itu. Selanjutnya ada keyakinan kelas di sini. Nah, keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu setiap awal semester sudah membuat kesepakatan kelas dengan siswa ya, mungkin kesepakatan tentang pengumpulan tugas, tentang apa yang harus dilakukan di kelas dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya sudah bagus, tetapi akan lebih baik lagi jika diterapkan menggunakan keyakinan kelas di sini. Nah, contohnya mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada beberapa pertanyaannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 dan lain sebagainya? Nah, jawabannya di sini tentu saja untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, kita kembali ke motivasi internal ya, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan cuma sekedar mengikuti saja. Makanya disebut keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Kalau cuma kesepakatan kelas kadang cuma ya udah sepakat, atau kadang pun itu cuma dibuat dari gurunya. Jadi siswa itu tidak memberikan nilai-nilai yang mereka yakini, yang mereka ingin terapkan di dalam kelas seperti itu. Kalau mereka meyakini, diharapkan mereka akan lebih bertanggung jawab terhadap keyakinan tersebut. Nah, di sini ada contoh diagramnya. Jadi dari peraturan kelas kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas, maka akan mewujudkan lingkungan positif yang nanti muaranya akan terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita seperti itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 11 TP3. Jadi ada post-it, sticky notes ya. Kemudian anak-anak itu menuliskan apa yang mereka inginkan atau mereka harapkan di kelas. Banyak macamnya, misalnya saling menghormati, tidak membuli, mengumpulkan tugas tepat waktu, bayar kas, melaksanakan tiket, ya macam-macam nilainya ya. Ada yang tidak memanggil dengan sebutan orang tua, ada yang harus kayak gitu ya, karena memang anak-anak kalau lagi ejek-ejekan seperti itu seringnya bawa nama orang tua. Nah, setelah terkumpul beberapa keyakinan siswa itu, saya kelompokkan menjadi ada 6 di sini. Yang pertama intinya melaksanakan kegiatan 5R, kebersihan. Kemudian siswa saling menghormati dan menghargai, dan ini menurut saya penting sekali. Karena kalau di kelas ada yang saling membuli, nanti biasanya siswa itu ada yang jadi tidak betah dan ingin keluar seperti itu. Jadi saya sangat menekankan di kelas itu tidak boleh ada saling membuli. Yang ketiga, siswa melaksanakan tiket kelas dan membayar kas sesuai jadwal dengan tertib. Ini mereka buat sendiri, jadi mereka yang harus mematuhi karena mereka sudah menyusun sendiri. Ya, karena untuk apa sih tiket kelas ya? Tadi untuk melaksanakan 5R, menjaga kebersihan, membayar kas. Contohnya misalnya ini ada kegiatan, kalau sudah ada kas kan lebih enak, tidak harus ulang terus. Kemudian mengerjakan tugas dengan tepat waktu, siswa datang tepat waktu. Dari beberapa siswa saya, setelah membuat ini hanya beberapa saja yang terlambat. Memang dari kelas 10 ya masih seperti itu, jadi memang belum terselesaikan, tapi tidak semua, beberapa anak saja. Kemudian siswa saling membantu jika ada teman yang kesulitan. Alhamdulillah ini kemarin diterapkan. Ketika ada yang mau PKL kemarin 4 anak dan mendadak harus membuat BPJS tenaga kerjaan,
mereka saling bergotong royong gitu membantu mengumpulkan beras yang lumayan banyak untuk segera membuat BPJS itu di kantor pos. Itu salah satu penerapannya. Jadi walaupun kadang anak-anak laki-laki mungkin cuek-cuek gitu ya, tapi ternyata mereka bisa kok sebetulnya saling membantu seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas, bisa misalnya untuk kesepakatan di awal pelajaran, atau mungkin besok Bapak Ibu yang kelas 11 mau PKL mungkin bisa membuat keyakinan kelas lagi agar lebih apa ya, misalnya untuk tugas, kemudian untuk daringnya mereka bisa tepat waktu, tetap mengikuti seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama adalah bertahan hidup, jelas ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Dan ini merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, siapapun, tidak hanya siswa kita juga. Ketika ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, pasti akan ada kendala, ya. Contoh kasus misalnya di kelas saya, ada siswa itu yang seringnya itu diam dan tidak fokus di pelajaran. Itu beberapa kali, tidak hanya 1-2 kali. Kalau saya tanya, selalu jawabannya nggak apa-apa bu, seperti itu. Nah, kemudian karena saya penasaran sebetulnya ada masalah apa, saya berkomunikasi dengan wali murid, dengan orang tuanya. Ternyata dia itu sedang meminta motor baru. Nah, tapi karena masalah ekonomi ya tentu tidak bisa langsung dibelikan seperti itu. Jadi anak itu marah kepada orang tuanya, kalau tidak diberikan motor, dia tidak semangat untuk sekolah. Dan ternyata ya benar, akhirnya di kelas itu anaknya tidak fokus pas pelajaran. Nah, itu salah satu contoh kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Atau mungkin di kelas ada siswa yang rame terus ya, selalu aktif keliling jalan-jalan. Nah, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, mungkin kebebasan. Contoh, kita mungkin atau saya mengajarnya ajak aja, cuma ngasih ceramah terus itu tentu saja siswa pasti bosan. Nah, itu artinya kebutuhan dasar siswa itu ada yang tidak terpenuhi. Makanya salah satu caranya kita mengajar dengan variasi. Untuk mungkin dulu ingat ya, ada gaya belajar, ada auditori, kinestetik, audiovisual. Nah, itu mungkin kita bisa mengkombinasikan. Salah satunya untuk mengatasi masalah kebebasan siswa. Kebebasan di sini maksudnya bukan maksudnya bebas ngapain saja, tidak, tapi contohnya mereka bisa ada kegiatan selain mendengarkan saja, ada kegiatan mungkin bergerak, tanya jawab, mungkin ada yang menyanyi, mungkin kan macam-macam. Jadi kita memang sebagai guru harus kreatif dalam membuat materi atau media pembelajaran seperti itu. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Tadi kaitannya dengan teori kontrol ya. Jadi semua perilaku itu memang memiliki tujuan ya. Nah, kalau ada anak yang mungkin memiliki masalah yang tidak mematuhi peraturan, mungkin saja ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi di sini. Contoh ada bertahan hidup, bisa keselamatan, keamanan, kesehatan, kasih sayang diterima. Itu juga ya kan, misalnya dia habis diputusin misalnya, bisa aja akhirnya di sekolah dia nggak semangat, atau ada geng-gengan. Itu pasti kita alami di sini. Saya sebagai wali kelas PKM waktu itu ada mengalami siswa itu ada istilahnya circle-circlean gitu ya. Jadi di circle yang satu dia tidak diterima, akhirnya ada gesekan dengan anggota kelas yang lain. Nah, itu contoh kasih sayang dan diterima. Kemudian ada kesenangan, ada hiburan, kegembiraan, belajar, penguasaan. Biasanya ini yang ada anak yang misalnya merasa superior atau membuli yang lain. Nah, itu karena dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Jadi ada kontrol, prestasi, kompetisi dan pengaruh, kebebasan, kemerdekaan, mobilitas, pilihan dan kreativitas seperti itu. Nah, kalau selama ini tuh ada 5 posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu selama ini sebagai apa nih dalam menghadapi siswa ya? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Bu Indri kemana? Selama ini yang dirasakan Bu Indri? Berusaha untuk menjadi teman gitu ya. Tapi ya nggak tahu pendapat diterima siswanya seperti apa. Terima kasih sebagai teman. Kalau Pak Hafid bagaimana? Sebagai apa? Penghukum. Teman sekaligus pemantau. Teman sekaligus pemantau. Pak Kabul, gimana Pak Kabul? Selama ini kalau menghadapi siswa biasanya dengan berperan sebagai teman. Oke, rata-rata semua sebagai teman ya.
saya juga selama ini merasa berposisi sebagai teman kepada siswa ya. Nah ternyata setelah ada teori ini, teman saja belum cukup ya. Jadi teman itu sudah bagus. Ini lumayan intinya saja ya. Kalau penghukum jelas ya, yang suka marah-marahin siswa biasanya ya, nunjuk-nunjuk. Pak Hafid enggak ya Pak ya. Kalau membuat orang merasa bersalah gimana? Misalnya kalau lagi ngajar, terusnya lihat ada anak bermasalah, ibu kecewa sama kamu, gitu ya. Misalnya kamu itu seharusnya sudah tahu, ibu kan sudah capek-capek bikin materi gini-gini. Nah itu membuat rasa bersalah dan itu kurang baik ya ke siswa. Kemudian teman ya. Ya kalau teman di sini, ayolah bantu ibu ya, masa kamu nggak mau sih gitu misalnya. Jadi memang kita mungkin kenapa sebagai teman, karena siswa kita juga umurnya sudah iya kita beda jauh ya bapak ibu. Iya, jadi memang kita seringnya menganggap siswa di usia remaja dan dewasa ini memang sebagai teman ya. Sebetulnya sudah tidak jelek ya, kita lihat di sini sudah masuk ke identitas berhasil atau sukses. Kemudian pemantau. Kalau pemantau itu biasanya memberikan konsekuensi. Contohnya ada siswa melanggar. Nah, si pemantau memberitahu apa peraturannya. Kemudian di sini berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, apa aturan yang harus dipenuhi seperti itu pemantau. Jadi ada hukumannya, konsekuensinya apa diberikan, itu memantau. Nah, yang paling baik itu harusnya adalah manajer ya. Kenapa manajer? Karena manajer di sini dia itu ya, manajer tidak langsung harus jadi manajer ya, pasti dari ada proses teman pemantau baru menjadi manajer di sini. Jadi di sini manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, kemudian menanyakan apa yang diyakini oleh siswa selama ini ketika ada masalah ya. Dan di sini kalau di baris yang murid berkata itu bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan dan dampak pada murid. Jadinya dia itu bisa mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini penerapannya nanti dengan segitiga restitusi seperti itu. Jadi yang tadi masih teman, saya juga selama ini saya pikir sudah baik berperan sebagai teman, ternyata masih kurang. Kita harus berusaha berganti menjadi pemantau kemudian menjadi manajer di sini. Di sini ada beberapa pernyataan. Oke, kira-kira kalau saya kecewa sekali dengan kamu, siapa yang mengatakan? Siapa? Pembuat rasa bersalah, betul ya. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat rasa bersalah ya. Kalau ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, oke, betul sekali. Nah, sebaiknya kita jelas menghindari sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah ya. Kalau tadi sudah teman, sudah baik, ditingkatkan lagi agar menjadi manajer di sini ya. Nah, di sini posisi kontrol yang membantu murid memiliki motivasi intrinsik tadi ya. Jadi yang paling baik memang sebagai manajer karena menciptakan disiplin diri kepada siswa ya. Terakhir penerapan segitiga restitusi. Jadi dalam menyelesaikan masalah diharapkan kita mengambil posisi sebagai manajer, kemudian menerapkan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan di sini pelaksanaannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, itu sisi kiri, kemudian menanyakan keyakinan di sisi kanan. Di sini guru itu dengan siswa itu berkolaborasi dalam mencari solusi masalah siswa, dan masalahnya itu pun bukan dari guru tetapi inisiatif dari siswa. Kita hanya mengarahkan atau membimbing siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri seperti itu. Ya, di sini ada contoh penerapannya yang sudah saya lakukan. Akan saya putar sebentar nih Bapak Ibu. Saya ketika melakukan segitiga restitusi, dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan demonstrasi kontekstual pengusahaan reforman praktek segitiga restitusi. Yuk simak bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi di sini. Tujuan pembelajarannya adalah mendapat atau menyerah dalam pembelajaran saya, yaitu bahasa Inggris. Walaupun biasanya kesulitan, tapi dia selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuannya.
juga dia siswa yang ramah dan sering tersenyum. Tetapi akhir-akhir ini saya melihat dia sering murung dan diam. Saya juga menanyakan kepada teman angkatnya perihal perubahan sikap Dewi. Dia juga mengatakan bahwa Dewi memang tidak seceria biasanya. Ketika saya mengajar di kelas, saya juga melihat dia seperti sedang-sedih, tidak terfokus pada pelajaran dan bukan antusias. Saat teman-teman yang lain mempresentasikan tugas, dia tidak mau maju karena tugasnya belum selesai. Sebagai guru bahasa Inggrisnya, saya khawatir perubahan seperti ini akan mempengaruhi nilai-nilainya. Ya, jadi ini ada penerapan. Waktu itu saya praktik penerapan segitiga restitusi. Di sini contoh kasusnya tadi sudah dibaca oleh Bapak Ibu. Jadi ada siswa itu Dewi. Di kelas itu biasanya dia yang ceria dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba dia murung? Nah, di sini bisa kita cari permasalahannya dengan menerapkan praktik segitiga restitusi. Nah, di sini contohnya pertama kita bisa melakukan ini. Ya, itu pinjam tempat ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama dilakukan itu adalah melakukan stabilkan identitas. Jadi pertama ketika kita melihat siswa ada yang bermasalah itu ya tidak langsung kita memberikan judgement atau penilaian dia itu bermasalah dan sebagainya, tapi kita cari tahu dulu ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kenapa sih dia sebenarnya? Jadi kalau dari tadi di segitiga itu yang bawah ya ada menstabilkan identitas untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dan kita cari tahu dulu kenapa sih dia melanggar peraturan, kenapa dia melakukan tindakan indisipliner seperti itu. Jadi sebelum terjadi hal lain yang memperburuk keadaan, kita bisa membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Ya mungkin kalau dari teman-teman BK sudah sering melakukan ini ya. Nah kalau untuk saya sendiri ya sudah pernah melakukan, tetapi belum pernah dalam tahapan yang lengkap seperti ini yang ada 3 tahapan penyelesaian. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan ketika menemui siswanya yang bermasalah, pertama bisa kita panggil dulu, kita tanyakan, kita stabilkan dulu identitasnya. Sebenarnya ada masalah apa? Kita konfirmasi. Jangan sampai kita itu tahu ada masalah cuma dari katanya-katanya, tapi kita konfirmasi ke anak tersebut. Ada apa sebetulnya? Oke, selanjutnya. Ya, di sini banyak proses yang bisa dilakukan. Misalnya, tentu saja siswa itu tidak akan mudah langsung mau bercerita. Pasti ada prosesnya. Di sini kita bisa tadi mungkin membuat siswa merasa nyaman, kemudian membuat siswa itu agar berani mengungkapkan perasaannya. Oke, untuk tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, ya. Jadi setiap tindakan tadi ya, kalau kita lihat pasti ada tujuannya apa, dan pasti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar, ya. Nah di sini kita coba validasi, ya. Di sini siswa itu sebenarnya kebutuhan dasarnya apa sih yang sedang dia coba penuhi seperti itu. Kita bisa melakukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya. Jadi kalau kita menolak anak yang sedang berbuat salah, ya tentu dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Tapi kalau kita bisa memahami alasannya, maka dia akan merasa dipahami dan nanti akan terbuka mengenai permasalahannya dan bisa mencari solusinya seperti itu. Di sini kita bisa membantu membimbing siswa untuk mengevaluasi tindakan yang sudah dilakukan. Jadi kita tidak langsung menyalahkannya, tetapi kita juga tidak ketika seseorang melakukan perbuatan salah, kita juga pasti pernah. Jadi kita mencoba memahami dulu. Ya, wajar kita berbuat salah, wajar kita melakukan kesalahan. Itu sesuatu yang manusiawi, kita pasti juga melakukan. Maka kita tidak langsung menolaknya, tetapi kita juga memvalidasi. Ya, wajar kamu berbuat seperti itu.
tapi akan lebih baik jika dilakukan perubahan-perubahan seperti itu contohnya. Nah, yang ketiga di sini adalah menanyakan keyakinan. Ketika sudah berhasil mencapai sisi 1 dan 2 tadi, maka siswa itu akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya untuk kembali mencari permasalahan solusinya tadi. Akhirnya dia bisa kembali menjadi orang yang dia inginkan seperti itu. Dan ini memang tidak mudah. Ini kan cuma ilustrasi ya. Ilustrasinya memang hanya 15 menit, tapi kalau kenyataannya kita melakukan pasti tidak mudah. Siswa itu langsung mau bercerita, kemudian bisa mencari solusinya. Memang tidak mudah, tapi memang bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan ya. Jadi kita bisa di sini perlahan-lahan, mungkin tidak memburu-buru siswa untuk mau bercerita masalahnya apa sih seperti itu. Mungkin kadang pelan-pelan anak kan juga butuh kepercayaan dari kita, butuh percaya bahwa ke guru BK-nya atau ke wali kelasnya, bahwa wali kelasnya itu juga bisa dipercaya dan bisa memegang rahasianya. Kadang kita mungkin anak cerita, kitanya malah yang ember, cerita-cerita ke orang lain gitu. Jadinya anak nggak mau cerita lagi sama guru lah, jadi pada tahu gitu misalnya ya. Tapi ya saya harap enggak di situ. Nah di sini jadi ujungnya nanti muaranya siswa itu bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bukan dari guru, tapi dari siswa. Kita hanya membimbing atau menuntun siswa menemukan permasalahannya. Kenapa? Karena kalau solusinya dari kita, yaitu pasti nanti siswa ya tidak akan tidak akan dari hati gitu melakukannya. Tetapi ketika solusinya dari diri mereka sendiri, itu mereka akan lebih bertanggung jawab karena itu keputusan yang dia buat. Seperti itu. Itu contoh praktik restitusi. Nanti bisa dilihat di video atau di YouTube banyak contoh-contoh penerapannya. Oke, untuk yang terakhir di sini karena tugas saya selain mendiseminasikan budaya positif juga ada aksi nyata yang sudah saya lakukan. Terakhir nih Bapak Ibu di sini sebelum ke sesi tanya jawab sebentar. Ya, di sini dari budaya positif yang sudah dipelajari tadi, saya mengambil salah satu penerapannya, yaitu penerapan program budaya kerja 5R sebagai implementasi keyakinan kelas di SMK Negeri 1 Mandiraja. Ya, latar belakangnya ya tentu saja 5R itu memang selain untuk kebersihan juga merupakan salah satu budaya positif yang nanti atau karakter yang nanti diperlukan di dunia kerja atau pada saat PKL. Karena pada saat saya menjadi pembimbing PKL itu pernah ada bengkel yang komplain karena katanya anaknya itu kurang rajin dalam bersih-bersih, jadi apa-apa harus disuruh. Kan berarti itu belum terinternalisasi. Nah, harapannya dengan kita melaksanakan program 5R ini, anak-anak itu sudah terbiasa melakukannya sehingga tidak perlu disuruh-suruh lagi, tetapi sudah otomatis saja gitu. Ketika misalnya harus praktek mesin fresh, anak-anak sudah otomatis membersihkan, jadi nanti yang akan mengerjakan selanjutnya sudah bersih lagi. Atau mungkin setelah meminjam LCD itu simpel saja. Atau roll ya, kasus di sekolah kita roll itu seringkali hilang ya. Jadi roll itu setelah dipakai pembelajaran di kelas tidak kembali ke tempatnya. Nah, ini salah satu penerapan 5R. Jadi bukan cuma hanya bersih-bersih, tetapi juga mengembalikan peralatan ke tempat semula. Jadi kalau kita harus meminjam roll ya harus dikembalikan lagi. Jadi nanti ketika mau dipakai sudah ada. Nah, harapannya seperti itu. Dan ini bukan hanya untuk warga sekolah, tetapi bukan hanya untuk siswa, tetapi untuk seluruh warga sekolah seperti itu. Itu latar belakang saya mengadakan kegiatan ini. Tujuannya ya melaksanakan budaya positif melalui keyakinan kelas, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada siswa, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman, menumbuhkan budaya kerja, dan menginternalisasi nilai-nilai sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Kalau ukurnya, siswa dapat membuat kesepakatan dengan guru. Nah, karena kita nggak punya kelas yang permanen, karena kita moving class, jadi mungkin tidak bisa ditempel ya. Kalau ditempel itu sebetulnya bagus karena anak-anak tiap hari pasti melihat, jadinya lebih mungkin terinternalisasi. Nah, karena tidak punya kelas permanen, kita moving class bisa dibuat dalam bentuk digital menggunakan Canva atau PixArt atau editing lainnya. Anak-anak itu kan lebih canggih lah dalam hal software seperti ini. Kelas juga bisa membuat poster 5R sesuai kreativitasnya. Tiap kelas juga bisa membuat jadwal piket ya, karena ada juga kelas yang belum mempunyai jadwal piket karena itu tadi tidak ada kelas yang permanen, jadinya ya sudahlah seikhlasnya yang mau mengerjakan piket seperti itu. Hasilnya nanti lingkungan kelas, lab, bengkel, dan sekolah itu bersih dan rapi.
Itu harapannya. Nah, ini pertama adalah permohonan izin kegiatan dan sosialisasi kepada wali kelas. Karena ini kegiatan tidak hanya membutuhkan banyak pihak, jadi membutuhkan izin. Nah, ini contoh pembuatan keyakinan kelas yang dilakukan. Jadi di sini saya menggunakan sticky notes, kemudian anak-anak menyusun nilai-nilai keyakinan kelas dan ditempelkan. Oke, setelah itu kan pasti ada nilai-nilai yang sama, maka bisa dijadikan satu, dirangkum. Misalnya siswa hadir tepat waktu di sekolah dan lain sebagainya. Ini contoh keyakinan kelasnya. Contohnya di sini tadi sudah ada ya, ada pelaksanaan 5R, kemudian melaksanakan piket kelas, membayar kas sesuai jadwal dengan tertib, saling menghormati, menghargai, datang tepat waktu dan lain sebagainya. Mungkin tiap kelas berbeda-beda nilai keyakinannya. Oke, ini contoh poster 5R yang dibuat oleh siswa ya. Sebetulnya akan lebih baik lagi jika memang bisa ditempel di kelas ya. Kalau tidak bisa ya dibuat dalam format digital seperti ini. Harapannya agar siswa selalu teringat mengenai 5R ini dan menerapkannya. Nah, kemudian tadi selain membuat poster juga membuat jadwal piket kelas ya. Jadi walaupun tidak ada kelas permanen, siswa diharapkan tetap melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya. Ini adalah dokumentasi kegiatan 5R dari berbagai kelas. Ya, ada kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah, di lingkungan bengkel, dan juga ini ada di kelas juga ada. Ya. Nah, ini refleksi kegiatan saya. Jadi intinya untuk menjaga kebersihan itu merupakan keyakinan dari siswa sendiri. Harapannya seperti itu, bukan hanya paksaan dari kita, namun kesadaran dari tiap siswa untuk menjaga kebersihan. Dan hal ini tidak dapat terlaksana jika tidak ada kolaborasi dari seluruh warga sekolah untuk sama-sama melaksanakan dan memantau penerapan 5R di sekolah. Mungkin kadang kita karena ini sudah menjadi rutinitas, menjadi seperti bosan ya mengingatkan terus. Padahal ya memang untuk menciptakan suatu budaya memang perlu pembiasaan. Jadi memang harus rajin selalu diingatkan seperti itu ya. Kemudian selain kebersihan sekolah, budaya 5R ini juga dapat terinternalisasi dalam diri siswa sehingga ketika mereka PKL atau kerja mereka sudah terbiasa. Nah, untuk tindak lanjutnya harapannya ada kegiatan rutin Jumat bersih dalam menjaga kebersihan sekolah. Terakhir adalah testimoni dari siswa saya dari kelas 11 TP3. Saya dan teman-teman saya meyakini bahwa dengan membuat keyakinan kelas yang akan dilakukan saya akan membuat teman-teman saya dan saya ramai serta melaksanakan dengan keyakinan kapal pada pusatnya dan kita sekian dari saya. Terima kasih. Ya, itu contoh penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan selama ini di SMK Negeri Mandiraja. Dan itu juga penutup presentasi saya. Mungkin jika ada tanya jawab, pertanyaan atau sharing mengenai pengalaman Bapak Ibu dalam mengatasi permasalahan siswa atau dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, silakan, saya persilakan. Ya, Bu Orina. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya tentang kebutuhan dasar siswa ya. Tadi ada 5 macam kalau nggak salah ya. Betul, Bu. Nah, bagaimana kita mengetahui kebutuhan dasar siswa? Apa dengan misalnya kita harus wawancara anak satu-satu atau bisa menggunakan angket? Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu terbentuk dari ibaratnya kayak kesepakatan dalam satu kelas itu kan ya. Tapi yang sedang saya alami saat ini itu tidak terjadi keyakinan kelas, karena di dalam kelas itu
ada geng-geng seperti itu. Jadi ada kelompok-kelompok A dan kelompok B yang keyakinan-keyakinan mereka itu berbeda. Ketika keyakinan A dipaksakan ke keyakinan B itu mereka tidak mau. Begitu juga sebaliknya. Jadi saya merasa kesulitan untuk menyatukan keyakinan-keyakinan mereka karena di setiap kegiatan itu pasti mereka itu kayak bertentangan seperti itu. Saya menjadi wali kelas itu rasanya, aduh, ketika kelompok A curhat, Bu, masa B kayak gini, sudah. Gantian yang B, Bu, masa yang A kayak gini. Jadi saya memposisikannya itu bingung ya, apa yang harus saya lakukan karena keyakinannya mereka itu berbeda. Ketika sudah ditengahi, nanti kembali lagi seperti semula. Nah, mungkin Bapak Ibu guru punya apa ya? Cara-cara bagaimana agar keyakinan-keyakinan di kelas itu bisa tercapai. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Orin atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama itu kebutuhan dasar manusia. Bagaimana sih cara kebutuhan dasar siswa tadi? Kalau ditanya satu-satu ya pasti akan memakan waktu ya Bu, apalagi siswanya banyak. Ya ini memang tantangan bagi kita sendiri. Bagaimana sih mengetahui kebutuhan dasar siswa ya? Kalau kita lihat kan kebutuhan dasar siswa itu ada minatnya, kemudian ada gaya belajar, kemudian bisa juga latar belakangnya. Nah, mungkin kalau di kurikulum Merdeka itu kita ada asesmen diagnostik ya. Bapak Ibu sudah melaksanakan ketika awal pembelajaran? Sudah ya, mungkin tidak spesifik sampai mungkin hanya berkaitan dengan materi ya. Nah, di sini kita bisa pada saat awal pembelajaran itu melakukan asesmen diagnostik. Di asesmen diagnostik itu kan ada 2, ada kognitif dan non kognitif ya. Kalau yang kognitif bisa berkaitan dengan pelajaran kita, dengan materi, kesiapan anak dalam belajar. Nah, kalau misalnya untuk yang sikap, perilaku itu bisa dilakukan, motivasi, minat bisa dilakukan asesmen diagnostik yang non kognitif. Bisa juga Bu Orin kita bekerja sama, tentu kita tidak bisa sendiri ya, bisa bekerja sama dengan guru mapel lain menanyakan, atau dengan guru BK, dengan wali kelas seperti itu. Jadi menanyakan latar belakang siswa, khususnya yang siswa-siswa khusus ya atau spesial seperti itu Bu. Nah, untuk yang kedua, untuk keyakinan kelas, ada geng seperti itu di kelas ya Bu ya. Iya jujur di kelas saya juga ada seperti itu ya. Bagaimana sih menciptakan atau menyatukan perbedaan ya? Perlu kita ingat siswa itu unik dan beragam ya, dengan latar belakang yang berbeda, mungkin latar belakang sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Apalagi ini mungkin ada yang satu merasa lebih gitu ya Bu, yang satunya kelompok yang ya ada kelompok jadi di kelas saya itu ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok yang ya wajar atau biasa ya, dikategorikan rajin seperti itu. Nah, yang kedua itu kelompok yang memang sangat luar biasa dalam kategori ya beberapa kali melakukan pelanggaran atau misalnya kesalahan. Menurut kelompok A, bahwa kelompok B ketika ada kegiatan itu ketika sudah ditunjuk itu bilangnya iya, tetapi ketika sudah tiba waktunya itu menghilang ya, jadi tidak bertanggung jawab. Ketika misalnya ada lomba menang dan yang melaksanakan kelompok A, kelompok B tidak terima, jadi minta jatah, minta hadiah seperti itu ya. Kemudian yang kelompok B menganggap bahwa lah apa-apa kelompok A, kelompok B para dianggap, nah seperti itu. Ya Bu Orin ya, lumayan ini pelik ya Bu ya. Ya memang kalau di kelas dengan berbagai macam siswa pasti banyak sekali gesekan gitu ya, apalagi itu seperti geng-gengan. Nah mungkin Bu Orin bisa mencari tahu dulu sebetulnya pasti kan ada yang sumber yang permasalahannya atau anak yang sebagai semacam provokator, mungkin bisa dipanggil dulu, diajak bicara hati ke hati ya Bu, dengan tadi penerapan segitiga restitusi tadi Bu, mungkin bisa. Saya yakin tidak mungkin satu kali itu langsung berhasil, pasti butuh waktu ya, dan mungkin bisa bekerja sama dengan guru mapel lain mungkin, atau dengan BK bisa juga seperti itu ya. Jadi misalnya ada perbedaan seperti itu, kita harus menengahi, mencari tahu sebenarnya
kebutuhan masing-masing kelompok itu apa. Tadi ya ada kebutuhan dasar, ada keyakinan. Mungkin ada dari kebutuhan kelompok B itu yang tidak terpenuhi. Mereka kan sebenarnya ingin diakui ya Bu. Berarti mereka sebetulnya sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan penguasaan. Ingin diakui jadi cuma karena mereka perilakunya yang banyak tindakan indisipliner ya Bu, tidak sesuai, akhirnya ya sudah tidak bisa gitu ya. Jadi banyak permasalahannya. Nah, mungkin salah satunya tadi Bu bisa melakukan penerapan segitiga restitusi ya Bu. Kemudian mencari tahu atau identifikasi masalah terlebih dahulu. Sebenarnya Borin, ya tanggapan saja. Kalau tadi Borin pertanyaan pertama itu atas yang ditanyakan bagaimana kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar siswa khususnya, dan tadi Bu Nisa menjelaskan kalau di guru mapel ada assessment itu juga sama, di bimbingan konseling juga ada assessment. Jadi setiap kali tahun ajaran baru kita membagi juga namanya daftar cek masalah kepada siswa yang berkaitan dengan semuanya yang sudah dijelaskan Bu Anissa yang di depan, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan berhubungan juga dengan kegiatan 4 komponen yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir siswa. Itu juga sudah kami laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk kelas yang Bu Orin menjadi wali kelasnya, sebenarnya saya baru dengar cerita Bu Orin ini kemarin waktu di lapangan ya. Jadi ada untungnya mungkin saya ikut ke lapangan ya. Ya itu selama saya mengajar kelas 12 SMP 2, mungkin karena saya maaf Bu Orin saya nggak peka atau gimana, saya malah nggak menemukan ada 2 buku itu. Iya. Memang kalau di kelasnya Bu Orin sebagian besar anak-anaknya memang luar biasa sekali. Ya. Tapi apakah saya yang tidak berasa atau setiap pembelajaran bimbingan konseling ya saya rasa semuanya normal saja. Dan saya membagi sosiometri. Sosiometri itu adalah angket yang diberikan ke siswa tentang posisinya di kelas, siapa teman yang paling dia sukai dan teman yang tidak dia sukai, beserta alasan-alasan yang logis. Malah yang saya Bu Orin, yang terpilih itu malah bukan dari kubu A dan dari kubu B, tapi dari anak yang biasa saja yang menjadi terpilih di kelas itu, ya sebagai yang tidak disukai. Saya tidak disukai. Kalau di BK ada sosiometri itu supaya mengetahui itu ya benar posisi dia di kelas. Tapi memang kita tidak utarakan itu ke anak cuma untuk data bimbingan konseling saja. Malah yang tidak terpilih dengan alasan yang terbanyak itu bukan dari kubu A dan bukan dari kubu B yang kemarin Bu Orin ceritakan. Itu ya paling tanggapan saya cuma seperti itu ya. Nanti kita bisa berbicara lebih lanjut sebagai wali kelas dan guru BK. Ibaratnya wali kelas itu bapaknya, guru BK ibunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Orin dan Bu Pratiwi. Ya betul ya. Jadi memang kita ketika menemui permasalahan yang kita menyelesaikan masalah siswa tidak bisa satu kali seperti tadi penerapan saya contoh ya ilustrasi langsung jadi ya pasti tidak mungkin ya, membutuhkan waktu yang cukup lama dan effort atau usaha dari kita sendiri untuk menggali sebenarnya masalahnya apa sih seperti itu ya. Jadi mungkin kalau saran saya pertama tentu harus mengidentifikasi sumber masalahnya aslinya apa. Kemudian kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi itu apa. Pastikan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh kubu A atau kubu B itu. Makanya ada pergesekan gitu ya. Jadinya kenapa ada masalah? Karena mungkin ada yang tidak terpenuhi oleh mereka di dalam kelas seperti itu. Nah itu tugas mungkin dari wali kelas dan juga guru BK untuk mencari tahu sebenarnya masalahnya apa. Dan ada baiknya nanti ada dari kedua belah pihak itu mungkin dalam forum seperti itu berdiskusi bersama mencari permasalahannya gitu, dan mencari solusinya itu apa sehingga jadi kelas tentu saja tidak bisa kalau musuh-musuhan terus geng-gengan gitu ya. Pengennya kan kompak ya, karena untuk
kebaikan semua gitu. Tidak mungkin ada yang satu salah-salahan terus, kan nggak akan damai di kelas seperti itu ya. Mungkin tindak lanjutnya nanti bisa berdiskusi lebih lanjut dengan guru BK seperti itu. Terima kasih Bu Ori. Ya. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi. Berkat pemaparan dari Bu Lisa ini, saya pribadi merasa ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Jadi dalam prakteknya masih banyak. Saya sebagai wali kelas, saya sebagai guru harus bisa memperbaiki itu semua. Nah, yang saya mau tanyakan itu berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Kalau masalah tadi ya, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer kalau masalah yang bisa. Nah, yang ingin saya tanyakan ya, bagaimana sih kalau kita secara tidak langsung itu sebagai penghukum maupun pembuat rasa bersalah? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memperbaiki itu semua? Begitu, Bu Nisa, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Tika. Ya, jadi memang 5 posisi ini itu ada dalam guru ya ketika menghadapi permasalahan siswa. Nah, kalau tadi kita lihat 2 posisi yang sebelah kiri ini posisi yang sebaiknya kita hindari ya. Nah, kalau yang 3 ini yang sudah berhasil menciptakan identitas sukses kepada siswa. Jadi misal selama ini kok kita masih menjadi penghukum atau membuat rasa bersalah bagi siswa, ya salah satu caranya kita pelan-pelan berubah untuk mengurangi mungkin sedikit tidak menghukum siswa, tetapi lebih memberikan tadi misalnya konsekuensi seperti itu Bu. Kemudian kalau penghukum itu kan cenderungnya nggak mau tahu masalah siswa, misalnya dia pakai seragam tidak sesuai dengan tata tertib, dengan aturan hari Senin misalnya, kita tidak peduli mau masalah apa ya langsung aja dihukum. Nah itu sebaiknya kita tidak seperti itu karena ya itu tadi tidak mau peduli masalahnya apa, kan kita tidak mau ya, apalagi di kurikulum Merdeka itu kita diminta memanusiakan siswa. Nah salah satunya tadi kalau ada masalah ya kita tidak langsung menjudge. Misalnya tadi tidak memakai sepatu sesuai aturan, kita tanyakan dulu ya mungkin tadi karena sepatunya basah dan lain sebagainya. Dan memang kadang kita sulit membedakan atau mungkin bisa membedakan ya siswa yang alasan dengan siswa yang benar-benar ya tidak memang benar-benar dia bermasalah karena sepatunya basah misalnya, kan kita juga bisa mengetahui. Dan itu ya caranya dengan apa? Dengan berlatih seperti itu Bu. Dan yang kedua misalnya membuat rasa bersalah ya, ternyata itu juga sesuatu yang negatif ya. Saya juga sering melakukan ke siswa, kadang lah ibu udah nyusun materi kayak gini, kalian kok nggak memperhatikan seperti itu ya. Kadang kita secara spontan seperti itu, karena ya memang ini yang ada dalam manusia, ada penghukum, membuat rasa bersalah. Namun tadi efeknya itu membuat rasa bersalah itu membuat siswa jadi merasa malu, merasa rendah diri. Nah itu efeknya kan kita berusaha tidak membuat efek-efek negatif kepada siswa. Ya harapannya ya salah satunya itu kita ya belajar mengurangi ketika kita mau mengatakan hal tersebut, kita ingat-ingat 3 posisi lainnya. Minimalnya kan teman di sini, bahwa teman saja ternyata belum cukup baik ya. Kadang kalau sebagai teman posisinya oleh siswa itu kadang siswa jadi menganggapnya diremehkan gitu ya, karena teman dekat jadinya merasanya itu kan bukan itu guru kan temanku gitu anggapannya. Jadinya nulisnya kadang kurang tata tertibnya kurang sopan seperti itu. Jadi memang kita harus menggabungkan ada teman, pemantau, dan manajer dalam menghadapi siswa seperti itu. Nah kalau untuk penghukum ya memang dan pembuat rasa bersalah diusahakan itu pilihan terakhir sekali lah seperti itu Bu, menurut dengan teori ini, dan sesuai dengan kita saat ini kan memanusiakan siswa seperti itu. Jadi jangan dikit-dikit menghukum siswa, karena kan kita pengennya siswa itu senang belajar ya ke sekolah, pengennya itu mereka kangen ke sekolah karena pengen belajar, bukan pengen jam kosong saja gitu ya atau pengen ke kantin, tapi pengennya mereka senang dalam belajar. Jadi caranya kita sebagai guru juga menyenangkan di depan siswa, jangan ke kelas pokoknya cemberut, cuek aja gitu ya. Ada masalah lain dibawa-bawa ke kelas ya jangan. Kita mencoba senang di kelas juga agar siswa juga senang melihat kita. Jangan sampai siswa tuh baru dengar nama kita aja, udah males lah kayak gitu ya. Jangan sampai seperti itu, karena kita harus menciptakan atmosfer yang menyenangkan dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Tika. Sedikit kita tambah lagi bisa. Nah kalau melihat diri kita sebagai penghukum mungkin bisa dihindari ya. Tapi bagaimana ya kalau jiwa penghukum itu timbul dari orang lain? Saya pernah dicurhati anak
kenapa kamu nggak masuk karena tidak memakai ini, terus nggak kembali lagi sini, saya nggak punya uang bu, terus akhirnya saya nggak berangkat. Apa kan ditanya sama orang tua, itu kan jelas-jelas apa namanya penghukum ya. Jadi anak menimbulkan apa namanya nggak mau ke sekolah lagi karena dia benar-benar nggak punya yang diciptakan itu. Dan solusinya itu bagaimana bu? Kan asalnya bukan dari diri kita. Ya asalnya bukan dari kita, tapi anaknya berarti sudah tidak berangkat gitu bu. Jadi udah berangkat tapi ada yang kurang, disuruh pulang ambil, tapi nggak ada, nggak bisa beli, nggak ada, jadi nggak ke sekolah lagi ya. Itu kan termasuk penghukum ya Bu Nisa? Iya itu penghukum bu. Berarti dia akhirnya nggak masuk pelajaran karena itu. Nah makanya tadi saya bilang dalam mewujudkan budaya positif itu butuh kolaborasi, butuh semua peran warga sekolah. Jadi nggak bisa salah satu saja, cuma saya saja misalnya nggak bisa. Memang butuh kerjasama. Kita harus mempunyai visi misi yang sama dalam menerapkan budaya positif ini bu. Jadi memang apa ya? Kadang mungkin kita dengan rekan kerja kita ada perbedaan pandangan dalam menindak siswa yang melakukan tindakan indisipliner seperti itu. Nah itu memang pentingnya kita mempunyai persamaan persepsi di sini. Ya makanya dalam mewujudkan budaya positif ini ya butuh peran semua warga sekolah, bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya guru, tapi semuanya. Mungkin sampai wali murid pun kita juga harusnya ada peran dengan wali murid ya. Karena di sekolah mungkin siswa sudah baik, ternyata di rumah orang tua tidak memantau dengan baik sehingga nilai-nilai yang sudah diterapkan di sekolah tidak maksimal. Memang harusnya kita pun ada kerjasama dengan orang tua atau bahkan dengan masyarakat agar benar-benar terwujud gitu budaya positif yang kita inginkan. Seperti itu Bu Tika. Jadi kalau memang menyalahkan ya nggak bisa juga ya, karena memang kita butuh kesadaran semua pihak kita di sekolah untuk sama-sama ini melakukan budaya positif ini Bu. Ya, terima kasih Bu Tika. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau cukup Bapak Ibu? Ya maaf. Ya terima kasih. Ini melihat yang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu kan tadi disampaikan oleh Bu Nisa sebagai langkah untuk mengatasi sebuah masalah yang tadi di video itu menggambarkan BG yang punya masalah kemudian diterapkan pada segitiga restitusi. Ya, jadi ini juga terkait dengan kelasnya Bu Orin juga. Jadi memang tiap kelompok A dan kelompok B itu masing-masing punya keyakinan sendiri-sendiri. Okay. Maka dari itu ini menurut saya segitiga restitusi itu bermula dari yang sisi menanyakan keyakinan. Tapi yang perlu ditekankan adalah keyakinan positif yang berlaku untuk semua orang. Kalau keyakinan positif hanya berlaku untuk kelompok B, ya pasti mereka akan menggemi bahwa itu yang benar bagi kelompok B. Tapi memang selaku wali kelas memang harus menanyakan keyakinan yang tentunya berlaku untuk semua orang. Jadi tidak hanya berlaku untuk satu kelompok saja. Sehingga Bapak Ibu wali kelas nanti bisa mengembalikan lagi ya. Kalau memang kemarin terjadi adu argumen ya kembali lagi menanyakan keyakinan kepada semua siswa. Tentunya keyakinan yang diterima oleh semua, ya, termasuk di dalam memberikan hukuman dan membuat rasa bersalah juga tentunya sebelum menyampaikan itu harus memberikan keyakinan ke siswa yang melakukan pelanggaran. Baru nanti setelah itu menstabilitas. Kemudian yang berikutnya adalah memvalidasi yang salah. Iya. Mungkin itu Bu tanggapan dari saya. Ya, terima kasih Pak Awal. Ya, jadi untuk penerapan segitiga restitusi ini tidak harus turut memang betul Bapak Ibu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya mau mulai dari menanyakan keyakinan dan sebagainya boleh. Dan tidak harus semuanya langsung dalam satu pertemuan itu selesai ya, tidak juga ya. Jadi tidak kaku pelaksanaannya. Boleh misalnya tadi menanyakan keyakinan terlebih dahulu, baru mungkin menstabilkan identitas. Tidak masalah. Tapi
kalau mau lihat urutannya, memang urutannya itu ditampilkan terlebih dahulu. Tetapi jika sesuai kebutuhan ingin menanyakan keyakinan terlebih dahulu tidak masalah. Dan kalau tadi di materi pertama itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang harus kita tekankan ke siswa. Universal itu terlepas dari suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Bukan kelompok juga. Jadi universal, mau misalnya kejujuran ya, apapun agamanya, ya kejujuran ya artinya kejujuran seperti itu. Jadi memang nilai-nilai yang bersifat universal, bukan untuk suatu kelompok atau golongan. Seperti itu Pak awalnya. Terima kasih. Ya, cukup. Mungkin bisa saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Bu Indri. Ya, demikian tadi pemaparan tentang sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Anissa Ratna Purwanti. Dapat kita simpulkan pada pertemuan hari ini, yang pertama tentang disiplin positif, tentang teori kontrol, ya Bapak Ibu ada 5 tadi. Bisa disimak ya. Dan selanjutnya tadi tentang yang saya benar-benar saya tertarik itu tentang segitiga restitusi. Itu tadi ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menyanyikan keyakinan. Itu semua nanti bisa kita terapkan bersama di SMK Negeri 1 Mandiraja, dan semoga pertemuan pada siang hari ini banyak manfaatnya bagi kita semua dan demi kemajuan SMK Negeri 1 Mandiraja tercinta. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan dalam saya membawakan acara pada siang hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik.